Lalu ruang lingkupnya apalagi? Ada namanya pemantauan kesehatan. Nah, SIK ini dapat digunakan untuk memantau kesehatan populasi dan tren kesehatan, serta membantu identifikasi wabah dan penyakit menular. Yang paling kita trenkan kemarin waktu COVID-19. Nah, COVID-19 itu kita menggunakan yang paling terkenal yaitu Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi itu digunakan untuk apa? Untuk memantau kesehatan masyarakat, kesehatan populasi. Bagaimana di suatu wilayah itu apakah tinggi tingkat COVID-19. Nah, misalnya di kelurahan A, kelurahan B, kota A, kota B apakah tinggi? Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kalau kita tahu tempat di sana tinggi, kita bisa menekan dari wabah penyakit itu sendiri. Lalu digunakan untuk apa? Sistem informasi kesehatan digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Nah, ini digunakan untuk penelitian, semisal nanti ada data-data dan informasi yang digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan juga pelayanan kesehatan. Nah, semisal contohnya, ternyata kunjungan rumah sakit di rumah sakit A rendah. Nah, itu dari informasi yang didapat. Nah, karena rendah, akhirnya diteliti. Kenapa faktornya rendah? Ternyata pelayanannya kurang maksimal. Nah, karena pelayanan kurang maksimal, akhirnya penelitian itu dihasilkan dan digunakan untuk mengambil keputusan dari tingkat direkturnya. Nah, direkturnya akhirnya nanti memperbaiki tingkat pelayanan kesehatannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang ruang lingkupnya. Sekarang kita masuk ke manfaat sistem dari informasi kesehatan itu sendiri. Manfaatnya itu apa? Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan ruang lingkupnya. Tujuannya sistem informasi kesehatan itu dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Nah, dengan caranya bagaimana? Karena sistem informasi kesehatan itu dapat meningkatkan akurasi dan kualitas data kesehatan. Jadi karena kita menggunakan teknologi informasi, yang mana teknologi informasi itu berbeda dengan manusia. Teknologi informasi itu minim kelupa dan minim salah, berbeda dengan manusia ya. Manusia kalau Anda biasanya kita tahu tempatnya salah dan lupa. Nah, berbeda dengan komputer, teknologi informasi yaitu minim salah dan juga lupa, yang mana meningkatkan akurasi dan kualitas data kita sendiri. Nah, karena akurasi dan kualitas datanya bagus, akhirnya meningkatkan efisiensi dari layanan kesehatan. Nah, contohnya apa? Contohnya sekarang kalau kita berobat, bisa tidak mendaftar langsung ke kasir atau ke loket pendaftaran, misal contohnya di puskesmas atau rumah sakit. Kita bisa lewat aplikasi atau lewat web. Nah, itu kan jadi efisien ya pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita sakit, kita daftar aja di lewat web, tidak usah perlu berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, setelah kita mendaftar, kita mendapat antrian, dapat hari kapan dan jam berapa, baru kita datang pada hari tersebut. Bahkan sekarang ada yang lebih efisien lagi. Kalau kita sakit, kita tidak perlu langsung ke dokter. Kita tidak langsung ke pelayanan kesehatan. Dengan cara apa? Sekarang ada namanya Halodoc dan aplikasi sejenis, yang mana kita itu dapat berobat via jarak jauh. Nah, itu kan akhirnya meningkatkan efisiensi dari layanan kesehatan. Lalu yang terakhir yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Tadi sudah saya ceritakan ya, kalau datanya bagus, seperti makanan ya, kalau berasnya bagus, diolah, nanti kan jadinya nasinya bagus ya, pulen ya. Seperti itu juga, kalau datanya bagus, diolah dengan cara yang bagus, akhirnya menghasilkan informasi yang bagus. Nah, kalau informasi yang bagus dapat mengambil keputusan yang bagus juga. Nah, contohnya data stunting. Ternyata stunting di Jawa Tengah itu tinggi. Nah, karena stunting di Jawa Tengah itu tinggi, itu dapat dari informasi, maka pemerintah tahu. Karena informasi tersebut berasal, lalu dapat membuat program. Nah, programnya itu dapat meningkatkan efisiensi dari stunting itu sendiri. Nah, sebelum saya tutup, ada 2 buku yang saya rekomendasikan kepada teman-teman mahasiswa semua jika ingin mempelajari lebih lanjut mengenai sistem informasi kesehatan. Yang pertama, bukunya berjudul Sistem Informasi Kesehatan,
karya Irin Putri DKK dari penerbit WISE. Nah, ini merupakan buku jika Anda ingin belajar mengenai dasar-dasar dari sistem informasi kesehatan. Yang kedua, ada buku mengenai sistem informasi kesehatan, kajian COVID-19 melalui sistem. Nah, ini produksi dari Amelia dan kawan-kawan dari penerbit Depublish. Nah, kalau ini mau mengetahui bagaimana waktu zaman COVID-19 sistem informasi kesehatan itu dapat terlaksana dengan baik. Dengan saya jelaskan dua buku tadi, berakhirat juga materi yang telah saya jelaskan. Nah, terima kasih atas atensinya. Selamat belajar juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.